Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi desain grafis berbasis Kaiser atau Bitmap. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu adalah Adobe Photoshop. Saya harapkan pada teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak semuanya sudah menginstal aplikasi Adobe Photoshop, baik versi CS maupun CC, tergantung dengan aplikasi yang dapat support di laptop masing-masing. Sebelum kita dapat mengedit dengan aplikasi Photoshop, hal yang harus kita ketahui adalah cara menggunakan dan manfaat tools yang ada pada Photoshop itu sendiri. Sebenarnya, fungsi Photoshop tidak hanya berupa mengedit foto saja. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan belajar menggunakan aplikasi Photoshop, mulai dari membuat vektor, banner, spanduk, efek keren pada foto, edit manipulasi foto, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Jadi, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk belajar Photoshop. Baiklah, untuk memulai aplikasi Adobe Photoshop, kita bisa klik tombol Start Menu, kemudian kita pilih Adobe Photoshop. Inilah tampilan awal dari Adobe Photoshop. Komponen lembar kerja Adobe Photoshop terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, ada title bar yang terdiri dari kontrol menu, nama aplikasi yang sedang aktif, juga dilengkapi dengan tombol kontrol, maximize, minimize, dan close. Yang kedua adalah menu bar, yaitu menu yang digunakan untuk membentuk dan mengedit gambar. Masing-masing menu diberi nama yang berbeda untuk membedakan fungsinya secara spesifik. Yang berikutnya adalah toolbox, yaitu tombol yang digunakan untuk membuat dan melakukan editing suatu gambar. Untuk menggunakannya, lakukan dengan cara klik tombol yang dimaksud. Tombol yang dilengkapi anak panah pada sudut kanan bawah menunjukkan bahwa tombol tersebut memiliki tombol lainnya yang tersembunyi atau flyout. Tombol-tombol dalam toolbox mempunyai nama. Untuk menampilkan nama tombol pada toolbox, lakukan dengan menempatkan pointer di atas tombol tersebut. Lalu klik kanan, maka segera akan tampil tooltips yang menampilkan nama tombol dan shortcut untuk menggunakan tombol tersebut. Ada beberapa fungsi-fungsi tools yang ada di Photoshop. Di antaranya, yang pertama ada Move Tools yang berfungsi untuk memindahkan objek baik berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya, aktifkan Move Tool, lalu pilih objek yang akan dipindahkan dan seret ke tempat yang diinginkan. Yang kedua, ada Marquee Tool yang memiliki beberapa tools, di antaranya Rectangular Marquee Tool yang berfungsi untuk membuat area seleksi berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat. Elliptical Marquee Tool yang berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk lingkaran. Single Row Marquee Tool untuk membuat area seleksi berbentuk garis horizontal. Single Column Marquee Tools untuk membuat area seleksi berbentuk garis vertikal. Kemudian, ada Lasso Tool yang terdiri dari Lasso Tools untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Polygonal Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi atau garis lurus. Magnetic Lasso Tools digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis dilengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Selanjutnya, ada Quick Selection and Magic Wand Tools. Quick Selection Tools digunakan untuk membuat seleksi dengan cepat. Magic Wand Tools
digunakan untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Yang berikutnya ada cropping dan slice tool. Crop tools digunakan untuk memotong secara persegi dan sejajar. Perspective crop tools dapat digunakan disesuaikan. Perspective crop tool bisa disesuaikan sudutnya, tidak mesti harus 90 derajat. Slice tool untuk membuat potongan-potongan gambar. Slice select tools digunakan untuk memilih potongan gambar jika kita masih ingin menggesernya. Selanjutnya ada eye drops tool. Eye drops tool digunakan untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kita tinggal mengaktifkan eyedropper, lalu klik sampel warna yang akan kita ambil, maka secara otomatis warna akan tersimpan di color box dan siap digunakan. Rule tools digunakan untuk mengukur objek pada gambar dan menginformasikan beberapa jarak atau panjang, sudut kemiringannya, posisinya dalam koordinat, dan sebagainya. Yang berikutnya ada brush and pad tools, terdiri dari spot healing brush tool yang digunakan untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan sekitarnya. Cara ini cocok digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat, goresan, atau luka. Yang kedua, healing brush tool untuk mengkloning atau menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Selanjutnya adalah patch tool yang digunakan untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain pada gambar yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Caranya, aktifkan terlebih dahulu patch tool, lalu seleksi objek yang akan diganti. Kemudian seret area yang terseleksi ke area di mana area yang akan menggantikannya. Kemudian ada Content Aware Move Tools, merupakan fasilitas baru yang ada di Photoshop yang berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek sekitarnya. Kemudian ada Red Eye Tools, digunakan untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Selanjutnya ada Brush Tools. Brush Tools terdiri dari beberapa tools, diantaranya Brush Tools yang digunakan untuk membuat objek polesan kuas. Di sini, Photoshop menyediakan bentuk kuas yang bervariasi, atau kita bisa download di internet untuk berbagai bentuk brush lainnya. Kemudian Pencil Tools yang digunakan untuk membuat objek coretan pensil. Kemudian ada Color Replacement Tools yang digunakan untuk mengganti warna pada seluruh bagian. Selanjutnya, ada Color Replacement Tools yang digunakan untuk mengganti warna pada sebuah gambar. Kemudian ada Mixer Brush Tool untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar. Kemudian ada Clone Stamp Tools yang memiliki beberapa tools, yaitu Clone Stamp Tools yang berfungsi untuk menggandakan atau mengcloning area gambar. Kemudian ada Pattern Stamp Tools yang digunakan untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Kemudian ada History Brush Tools. Terdapat beberapa tools, diantaranya ada History Brush Tool yang digunakan untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Kemudian ada Art History Brush Tools yang berfungsi untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi, yang dapat kalian tentukan sesuai keinginan sendiri. Kemudian ada Eraser Tools yang memiliki beberapa tools, diantaranya Eraser Tools
yang berfungsi untuk menghapus area gambar. Kemudian ada Background Eraser Tools yang digunakan untuk menghapus background dari suatu gambar. Magic Eraser Tools yang digunakan untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Selanjutnya, ada Gradient Tools yang terdiri dari beberapa bagian tools, di antaranya Gradient Tools yang berfungsi untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Ada Pen Bucket Tools yang berfungsi untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Selanjutnya, ada Blur Tools. Blur Tools digunakan untuk mengaburkan warna. Kemudian ada Sharpen Tool. Sharpen Tools digunakan untuk menajamkan warna. Kemudian Smooth Tool untuk memberi efek seperti gosokan jari pada cat basah. Selanjutnya, ada Dot, Burn, and Spawn Tool. Dot Tools digunakan untuk mencerahkan gambar. Burn Tools digunakan untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Spawn Tool digunakan untuk mengubah saturasi warna gambar. Kemudian ada Pen Tool yang digunakan untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Ada Freeform Pen Tools yang digunakan untuk membuat objek pad dengan bentuk yang bebas. Ada Add Answer Point Tool yang digunakan untuk menambahkan titik answer pada suatu objek pad. Kemudian ada Delete Answer Point Tools untuk mengubah titik answer pada suatu objek pad. Kemudian ada Tools Horizontal Type Tools yang terdiri dari beberapa bagian. Horizontal Type Tools digunakan untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Vertical Type Tools digunakan untuk membuat objek teks dengan arah vertikal. Horizontal Type Mask Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Kemudian Vertical Type Mask Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Selanjutnya ada Path Selection Tools yang digunakan untuk memilih objek path. Kemudian ada Direct Selection Tools untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek tools. Direct Selection Tools digunakan untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Selanjutnya ada Shape Tools yang terdiri dari beberapa tools. Yang pertama ada Rectangular Tools untuk membuat objek kotak. Kemudian ada Round Rectangle Tool untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Kemudian ada Ellipse Tool yang digunakan untuk membuat objek ellipse. Kemudian ada Polygon Tools untuk membuat objek segi banyak atau bintang. Kemudian ada Line Tools yang digunakan untuk membuat garis. Selanjutnya ada Hand and Rotation View Tools. Hand Tool digunakan untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja. Rotation View Tools untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Kemudian ada Zoom Tools yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Kemudian ada Set Foreground and Background yang berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background. Kemudian ada Quick Mask Mode yang digunakan untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal atau Quick Mask. Yang terakhir ada Screen Mode yang digunakan untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan menu atau full screen. Kemudian pada area kerja Photoshop ada Palette Wheel, di mana Palette Wheel ini dapat membantu Anda dalam mengorganisir dan mengatur palette.
Palet yang sering Anda gunakan dapat dimasukkan dalam palet Wells, sehingga dapat digunakan kapan saja tanpa harus menyimpannya. Untuk menggunakan palet, dalam palet Wells, Anda cukup melakukan klik pada tab palet yang akan digunakan. Kemudian ada palet yang akan membantu melakukan monitoring dan memperbaiki gambar. Dalam keadaan default, palet akan ditempatkan secara bersamaan dalam satu grup. Untuk menampilkan palet dalam layar monitor, dapat Anda lakukan dengan cara klik window. Selanjutnya, klik nama palet yang akan digunakan, seperti contohnya, menampilkan karakter palet. Kemudian menampilkan navigator palet. Kemudian juga bisa menampilkan paragraf. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kasus yang sederhana, yaitu mengganti background menjadi satu warna, seperti yang dibutuhkan pada saat kita mengumpulkan pas foto yang berukuran 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Nanti, selanjutnya, mas-mas dan mbak-mbak semuanya bisa bereksplorasi menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk membuat desain ataupun untuk mengedit foto di Adobe Photoshop.